lama. Dari lama? Pas lebaran. Lebaran. Habis lebaran ini Fitri. Sampai sekarang. Ada banyak sampah. Oh, foto. Kang. Banget ya guys. Kita udah di alun-alun Bandung. Tapi tutup. Kalau habis dari Lebaran, dari habis Lebaran, jalan-jalan. Jalan. Foto aja masuk ada di sini, Pak. Oh, nanti ditangkap Pemda nggak? Masa sih? Bener? Ya paling kalau diusir, paling kalau Iya. ada satpam suruh keluar. Malu. Kita mau coba naik bis yang itu. Masih ya. Oh, bandros dari sana. Bandros apa tuh? Yang bus keliling. Oh namanya Bandros. Iya. Oh, Bandros. 20.000 bayar. Kirain kayak gue bang. Ya. Nanti ngomong ke kameranya ini sama itu ya. Pilih aja yang mana. Nah, ini dua-duanya on terus. Ini dua-duanya on terus. Jadi kalau ngomong kamera sini atau kameranya si Chris. Jangan aneh-aneh. Bohong aja. Nungguin di situ dong. Nungguin di situ supaya nggak ada yang naik dari situ. Ini alasan penutupannya itu karena banyak sampah di dalam. Ya sama kayak di Bogor ya. Tapi udah lama banget dari rumah. Tapi rumputnya bagus ya. Rumput betul atau enggak tuh ya? Hah? Bagus ya? Oh. Oh iya sintetis bener kapret. Ini kan. Lu deket-deket ya? Jangan deket-deket aja nggak usah dari jauh. Biar bisa ikut selotehin ini timur. Wow. Gadang yo. Ada kucing guys. Siapa namanya? Oke guys.
Biasanya di mana bayar? Oh di atas. Kira-kira berapa lama biasanya di? Nungguin orang untuk penuhnya sampai jalan? Orang berani. Oh, setengah jam ada? Kurang lebih setengah jam ya? Ini nggak boleh masuk ya bang ya ke dalam ya? Ya masih tutup kan? Oh, dari kapan? Ya kita tuh pas ada sampah pilar itu. Oh, kotor. Ya. Oh, Wali kota kan tutup. iya. Sekarang ada 10 buka tutup jam 4. Sekarang nggak bisa total. Total ya? Iya. Ramai banget waktu zamannya buka? Iya. Halo. Halo guys. Lagi di mana nih guys? Bandros katanya. Bandros. Oh, mau keliling ya? Keliling Bandung. Coba kita lihat dari belakang ya. Bandros. Oh iya namanya Bandros. Kayak di Jakarta ini. Apa ya di Jakarta? Sana. Halo. Ya di Jakarta ada. Oh gua duduk belakang. Wah seru tuh kayaknya. Ntar kita bakalan keliling Bandung pakai ini ya. Foto dong. Boleh. Pakai punya ayam. Baru punya aja. Di Kerawang bu. Oh, Lama kita dari bisa di Bogor. Lagi liburan ya guys. Waduh mantap nih. Keliling Bandung kita. Tahu kota Bandung. Iya. Nanti nonton YouTube kita ya. My Indonesia betul. Kita lagi nge-vlog. Iya ngevlog nih. Masuk YouTube ya. Dok, kartu nama berat. Kartu nama. My 5. Indonesia. 4. Ya udah sama-sama nanti. Oh ada YouTube juga tuh? Ada YouTube juga nggak? Angkringan. Boleh. Nanti kita subscribe kalau ada. Apa bu? Punten, emang sih punten. Papa. Begini ya. Jadi kita tuh keliling-keliling Indonesia. Jogja udah. Ah belum. Bagus ya? Sampai Kudus ya. Tegal udah pak. Belum. Wah ini nih. Kita dari Tegal, ini dari Jogja. Tapi kita domisili Karawang. Oh, di Tegal apa yang seru tuh? aja nanti. Tegal seru ya. Ada wisata kayak air panas. Kayak, Air panas juga ada? Oh iya pernah dengar tuh. Alun-alunnya kan sekarang kayak Jogja. Si masnya apa? Namanya siapa? Nama saya Amin. Amin. Ada turunan Koreanya nggak? Nggak ada. Asli Lu kayak orang Korea mu kan? Ada YouTube-nya juga. Nggak ada. Belum buat ya? Saya ini masih bisa satu sebelah, tapi cewek. Harus ya. Cewek. Harus. Kang, mulai rekam ya? Pencet aja. Pencet aja yang merah. Kamera depan ini. Miring ya. Tapi ngerekamnya gini aja biar santai. Nah, kita lagi ke vlog. Udah berapa lama di Bandung? Saya domisili di Kerawang. Cikampek Kerawang. Cikampek. Iya, ini mah lagi Liburan. main. Iya, betul sekali. Itu Instagram. Makasih ya. Makasih ya. Bapak Wisu. Telepon di kapan? Sampai layarnya jam. Kita pasti nanti nyampe ke Tegal, nyampe ke Jogja, nyampe Pulau Jawa dulu. Soalnya sekarang Tegal ya udah lumayan sih untuk wisatanya udah. Alun-alun juga pasti ada ya. Alun-alunnya udah bagus. Udah ada. Iya, makasih ya. Kita tuh apa ya? Orang-orang pada pergi ke luar negeri apa kita tuh pengen orang kita tuh pergi keliling Indonesia dulu baru ke luar negeri gitu ya kan. Wilayah Banyak kita tempat-tempat sendiri dulu indah. lah. Iya. Berapa orang? 1, 2. 2, 3, 4, 5. Rp100.000. 20 ya tiketnya ya. Ya, masih ya.
Tiket Bandros. Boarding pass Bandros. Kita keliling Bandung. Oke. Mama bilang naik apa? Jangan sampai laut, jangan sampai sobek. Jangan sampai lepas dulu. Mana punya kamu? Kantongin aja kak. Ini mana itu tapi Kantong ini. Emang udah itu? Bukan itu. Waduh. Di mana? Duduknya di mana? Wah, ada di depan. Di depan. Ayo kita mulai ya. Aska duduk, Aska. Ada juga ya? Free. Pokoknya keliling Jakarta Pusat doang. Kayak Monas, Istiqlal gitu. Sambil ceritain juga kayak gini ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di Kota Bandung. Aduh, ini kopi saya deh. Kopi. Oh, yang punya? Iya, Pak Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Bandros, Bandung Turuan Bas ya. Selamat datang di Kota Bandung. Yang dari luar Kota Bandung siapa aja nih? Saya Bogor hadir. Surabaya, Tegal, Jogja, Bogor. Iya. Halo guys. Ini ya, uploadnya hari ini. Sekarang ini kan semua sudah mulai pada masuk sekolah ya. Iya, Pak. Biasanya jam segini itu sebelumnya ini sudah gitu ya, beberapa hari yang lalu apa yang terakhir itu. Sekarang jalan-jalan naik Bandros dulu ya. Sekarang itu juga kayak antri panjang bulu daftar dulu ya. Ini sebenarnya saya perkenalkan, nama saya ini saya ada dosen di Gubernur Satu Indonesia Kota Bandung ya. Ada yang hari ini bertugas. Kemudian juga ini ada Putri ini dari Halo Putri. Komando dari ya. Kemudian juga ada Pak Rohman. Pak Rohman juga kita close yuk, kita close dulu Pak Rohman. Karena walaupun kita 1 jam 2 jam tungguin duduk di batas, nggak ada sopirnya nggak jalan-jalan. Kita pakai berangkat dari jalan Kayakan. Jalan Kayakan sama bentang sepanjang jarak. Ya, inilah bagiannya dari jalan kaki ya. Kemudian kita akan jalan lanjut sebelah kiri ini ada kantor pos. Oh, di kantor pos. Di bangunan yang ini ada area parkirnya. Nah, ini dari area parkir ini tuh nanti ada sebelumnya itu adalah salah satu Insan Kuda. Apa hubungan Insan Kuda dengan Jalan Raya Pos? Karena pada awalnya
kendaraannya hanya kereta yang ditarik kereta narak kuda. Kuda itu ada jalan tertentu, kurang lebih 13 km untuk diganti dengan kuda baru untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian di sini ada komplek-komplek. Nah ini kita lihat nih, ada lorong masuk, ada bangunan 1,5 meter kali 2,5 meter. Oh, ada pintunya tuh ya, ada merangkap jendela. Itu adalah salah satu sel penjara Bancai nomor 5. Jadi ini dulunya adalah merupakan sebuah komplek penjara. Di ruangan kecil itulah Insinyur Soekarno pernah mendekam. Oh, Ya. Insinyur Soekarno pernah mendekam di situ. Ya. Nah, Belanda ini sengaja menyebloskan ke Soekarno di Jogja, ya. Kemudian dia dibawa dengan rekan-rekannya, aktivis itu dijebloskan ke sini. Sengaja karena apa? Ini adalah merupakan penjara klasteri, kroco. Ya, jadi untuk mendownkan Sinyal Soekarno, ya, sengaja di sini dimasukin ya. Ada pencuri, ada sesuatu dengan ya. Karena kan dia sebenarnya adalah tahanan politik, harusnya adalah penjara politik. Nah di dalam penjara ini dia membuat pledoi. Yang tahu pledoi? apa tuh Pak? Pledoi apa Pak? Bukannya cowok yang banyak ceweknya. Playboy. Playboy Pak. Oh itu yang pledoi ya? Iya Pak. Ya. Nah ini kan biasanya kalau komplek penjara itu kan dikelilingi oleh benteng, di pojok-pojoknya itu dibangun menara-menara pengawasan. Ini salah satunya nih, menara pengawas penjara Bancai ya, misalkan. Kemudian kita di sebelah kanan kita lihat nih ada pintu gerbang warna merah, kuning, ada lampion-lampion. Lalu ini harum jadi apa jadinya ya? Ya ini ada salah satu masjid khas Tionghoa Bandung namanya Masjid Al-Mu'izah. Dan di depan ini kita akan melewati sebuah jembatan yang mana di bawahnya itu adalah mengalir sungai terpanjang di dunia. Wow. Apa sungai apa? Sungai Nil. Sungai apa? Sungai Nil. Sungai Nil. Satu lagi? Sungai Gangga. Oh bukan Pak. Di Amerika Latin. Oh sungai. Amazon. Amazon. Kenapa kalau dengan Sungai Cikapundung? Kalau Amazon itu kan hanya satu benua. Sungai Nil juga satu benua. Cikapundung kan harus melewati 2 benua. Apa benuanya? Asia Afrika. Hello Mas River itu. Oh jalan Asia Afrika. Oh iya. Benar. Nah ini kita disama kalau ke Jogja, kalau tidak ke melewati jalan apa? Malioboro itu tidak ke Jogja. Sama kalau tidak melewati jalan ini, jalan Braga, tidak pernah ke Bandung. Nah ini sebenarnya sebelah sini, ini di antara kita Bandung sebentar lagi ada akses kue roti jadul Sumber Hidangan, ya namanya Sumber Hidangan. Nah jalan Braga ini dulunya adalah merupakan sebuah lintasan, ya. Jalan Asia Afrika itu kan jalan raya pos. Jadi hasil kopi saya itu dikumpulkan di ujung sana, kemudian dilakukan oleh pendaki undang-undang, makanya dulu sebutnya jalan pendaki atau jalan dalam bahasa Belanda. Nah yang bangunan yang tadi itu ditunjuk itu adalah salah satu hasil karyanya seorang maestro yang banyak menghasilkan karya-karyanya di Bandung. Namanya adalah Ulus Sumanter. Ya. Nah ini di sebelah sini, di sebelah kanan ada sebuah restoran. Restorannya dulu terkenal dari makanan-makanan Eropa, makanan-makanan khas kerajaan ya. Dibangun tahun 1923. Hati-hati tangannya jangan keluar. Jangan keluar tangannya. Ya. Dibangun pada tahun 1923 namanya Mengsung Brewery ini sebelah kanan ya. Sekarang namanya Braga Permai. Nah ini nih, lihat nih, namanya Menkannya ini. Yang TikToknya di kami lagi panen bang ini. Nah itulah yang situ. Karena biasanya sebentar lagi setiap itu biasanya habis aja. Nah jalan Braga ini, ya. Dulunya adalah merupakan deretan toko-toko perumah-perumah dibuat kebutuhan orang-orang Belanda. Nah banyak masih arsitekturnya masih kelihatan bagus ya. Jadi jalan Braga ini sebenarnya adalah sekarang ini adalah dengan arsitekturnya zaman Belandanya ini ya. Nah dulu banyak jalan Braga ini selain orang-orang jalan-jalan banyak jalan Braga ini, maka jalan-jalan yang sering pikiran supaya juga Bandung ya. Seorang orang lokal hidupnya adalah Naba Braga.
Nah mungkin inilah yang seharusnya menjadi asal-usul menjadi nama Jalan Braga. Pada tahun 1884 untuk pertama kali Kota Bandung ini kedatangan gerbong-gerbong kereta api yang berangkat dari Batavia. Ya. Dengan adanya lintasan kereta api, perkembangan penduduk Kota Bandung ini meningkat lebih cepat dan juga pariwisata. Nanti buktinya kita akan lihat di hotel-hotel besar yang ada di Jalan Asia Afrika ya. Nah ini di lokasi ini sebenarnya adalah rel kereta api. Di atas itu adalah lintasan kereta api, ya di bawahnya jalan raya dan aliran Sungai Cikapundung. Ini namanya terkenalnya adalah api, yaitu viaduk. Itu sebelah satu lihatnya jadi monumen dengan kantornya KAI Bandung, ya salah satu lokomotif yang zaman dulu masih ada tenaga uang. Kita berada dalam Perintis Kemerdekaan. Kenapa disebut Perintis Kemerdekaan? Hubungannya adalah dengan bangunan yang seperti ini. Pada zaman Belanda disebutnya Lanias, ya, atau gedung pengadilan. Itu adalah Mahamu dan lain sidangkan. Sehingga pledornya atau pembelanya yang dibuat di penjara Bancai ini menjadi nama gedung tersebut, yaitu Gedung Indonesia Menggugat. Okay. Kemudian kita lihat nih arsitektur di bangunan sebelah kiri. Tempat ibadahnya umat Kristen Protestan, namanya Gereja Bethel. Ini adalah merupakan salah satu hasil pelayanan dari Gold Sumatera. Ya. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Ada taman, ya. Sekarang namanya adalah Taman Ibu Dewi Sartika. Tetapi dulunya adalah merupakan sebuah taman yang pertama kali dibuat di Bandung. Dulu adalah namanya adalah seorang wakilnya residen orang Belanda namanya. Kemudian kopi-kopi yang diangkut mendapi lewat Jalan Braga ini diangkutnya adalah ke sini. Jadi dulunya ini adalah pembangunan merupakan sebuah gudang milik seorang juragan teh dan kopi orang Belanda, ya. Dan sekarang ini adalah jadi kantornya dari Wali Kota Bandung, dan Wali Kota Bandung ini adalah sekarang dijabat oleh Kang Yana Mulyana. Ya, kemudian sekarang kita ini berada di jalan nama dari seorang raja dari kerajaan Sunda. Namanya adalah Bambang, di bangunan yang ada di sebelah kiri kita nih. Dulunya adalah sebuah hotel kecil namanya Hotel Tong. Tapi ada namanya di atas sebelah kiri, jangan lama di sebelah kiri. Ya. Arsitekturnya masih kelihatan ya. Dulunya adalah rumah bordil ya. Oh, Itu ya, itu. Namanya Hotel Dom. Kalau pengen melihat rumahnya seorang keluarga teh di Bandung ini adalah di sebelah kanan kita nih. Lihat dulu rumah tempat tinggalnya salah satu seorang keluarga teh ya di Kleter itu. Ya, ada interiornya, halamannya luas, arsitekturnya kelihatan. Dan sekarang ini adalah rumah dinasnya dari Panglima Kodam Siliwangi. Dari rumah dinas. Biasanya kalau di kota-kota yang lain ini, ketika di persimpangan itu ada lahan kosong dibuat taman, ya. Kemudian biasanya ada daya tariknya patung atau monumen. Nah yang di depan ini adalah merupakan salah satu sister city monumen di kota yang sama antara kota Bandung dengan kota Brunswick. Kemudian kita masuk dari arah barat, ini namanya jalan RM Marka Dinata nih. Yang mau shopping ya, salah satunya ada di Jalan Rio atau Jalan RM Marka Dinata. Ya. Kalau saja di kanannya adalah bangunan-bangunan tokoh-tokoh Michael Jordan yang merupakan salah satu tujuan wisata berbelanja. Selain di Jalan Pulau, ada di Cihamplas. Kalau pengen cari produk-produk kulit ada di Jalan Selatan, ya. Namanya Cibaduyut. Cibaduyut, iya benar. Batu ya. Kemudian kita dari sini akan mengarah ke utara, ya. Kita akan melewati sebuah jalan. Dan jalan ini bagi orang-orang Bandung sangat melekat ya dari dulu. Dan ini ada ceritanya di balik sini ya. Namanya adalah Jalan Dago. Pernah kan dengar Dago? Jalan Dago. Ya. Ya. Jadi, tahu artinya Dago apa? Apa Pak? Nah, jadi kawasan Bandung Utara ini dari Jalan Raya Pos atau Jalan Asia ini merupakan hutan belantara.
ya, makanya bangunannya akan berbeda. Inilah di-create menjadi satu city green oleh orang Belanda ya. Nah dulu di hutan belantara ini hanya ada jalan utama yang menghubungi pasar yang kurang lebih ada di selatannya alun Bandung dengan sebuah kampung di utara. Nah kampung yang utara itu mereka penduduknya bercocok tanam. Ketika panen mereka dibawa pasar ya kayak buah-buahan dan sayuran, dan mereka tidak berani perginya sendiri-sendiri, sehingga mereka membuat kelompok-kelompok kecil untuk membawa hasil bumi untuk dijual ke pasar, untuk melewati hutan belantara yang banyak binatang buasnya, banyak perampoknya ya. Nah mereka menemu di salah satu titik di daerah Bandung Utara. Nah mereka menunggu di sana, saling menunggu satu sama lain. Dalam bahasa daerahnya menunggu itu adalah jadilah dagostat atau jalan dago. Ya. Perhatikan kiri kanannya, panjang jalan ini dulunya adalah merupakan deretan rumah-rumah orang-orang Belanda ya, dengan elit ya di sebelah kiri kanannya. Namanya dengan ceritanya dari sang Priam yang ketika marah ya tidak jadi menikahi ibunya, ditendanglah syaratnya itu untuk membuat perahu dan danau semalam. Membuat perahu? Ya, jadilah perahu itu. Nah di atas kota Bandung, Kampung Perahu itu Cimahi ada sebuah gunung besar namanya Gunung Sunda. Gunung Sunda ini adalah merupakan gunung yang besar sekali. Ketika meletus dengan sangat drastis, akan meninggalkan lubang besar yang namanya kaldera. Apa bedanya kawah dengan kaldera? Pasir. Dua-duanya sama hasil dari letusan gunung berapi ya. Nah kalau kawah adalah diameternya kurang dari 6 km. Kalau kaldera itu adalah 6 km lebih. Wow. Bayangkan bahwa kita itu berada di dasarnya sebuah kaldera Gunung Sunda. Oh. Ya. Nah kemudian Bandung itu gunung-gunung ada di berapi yang kaldera itu Sunda. adalah merupakan dari anak-anaknya Gunung Sunda. Oh. Jadi gunung-gunung berapi yang mengelilingi kota Bandung. Wow. Makanya kalau kita terbang di atasnya Bandung bagian sebuah cekuan raksasa. Oh. Ya. Nah di tengah-tengahnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini didiami orang-orang yang orang Sunda yang pada saat itu mempunyai kepada para dewa-dewa yang ada di puncak-puncak gunung berapi yang mengelilingi kota Bandung. Makanya dataran tinggi ini dan dengan julukannya sampai sekarang. Parahyangan. Parahyangan. Wah. Para itu adalah rumah, yang itu adalah dewa yang percaya. Dengan keadaan malam inilah Bandung pernah dicalonkan menggantikan Batavia. Nah di depanlah ada suatu kawasan yang akan direncanakan dibangun 15 bangunan. Peletakan batu pertamanya pada tahun 1920. Ya. Nah inilah yang direncanakan dari selatan ke utara itu adalah 16 bangunan. Jadi bangunan-bangunan yang di Batavia itu akan dipindahkan ke Bandung. Tetapi karena terjadi krisis ekonomi, akhirnya batal. Batavia tetap menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka jadi Jakarta. Perhatikan, ini adalah dua bangunan, dua komplek ya. Nah ini focal point-nya sebenarnya adalah penangkal petir yang berbentuk sate di puncaknya. Hitung ada berapa? Ini adalah melambangkan jumlah pembangunan gedung sate sebesar 6 juta gulden. Antara budaya barat dan budaya timur ini dipadukan di bangunan gedung sate ini. Sebenarnya gedung ini aslinya adalah bahasa Belanda. Dengerin ya, nanti kita ucapkan sama-sama. Overnomen bedrijven. Karena suka menyebutkannya orang-orang Sunda yang melafazkannya bahasa Belanda, akhirnya penangkal petir yang berbentuk sate itu orang-orang Sunda menyebutnya gedong sate sampai sekarang. Karena suka sekali nyebutinnya, ya, overnomen bedrijven. Ya, untuk pada saat itu makanannya dengan penangkal petir yang di puncaknya itu kayak sate. Coba kalau jajanan anak-anak itu cilok. Mungkin gedongnya berbeda-beda. Gedong cilok, gedong cilor ya. Nah, kemudian yang di depan itu ada yang tahu nggak kalau di sebelahnya itu ada lapangan yang rencana dibangun sisa bangunan, namanya lapangan apa coba? Pernah dengar nggak?
Namanya adalah gazebo. Ada kan di sini rumah makan juga ada namanya gazebo, ya. Oh, ini gazebo itu adalah pernah diplesetkan sama Ridwan Kamil, itu gazebo itu sudah ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Padahal gazebo itu adalah gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara, ya. Nah, ini bukti lagi kan akan dijadikan pusat pemerintahan kolonial dari Belanda. Kan kalau di Eropa, kalau di Belanda jalan besar itu disebutnya Boulevard. Ini sempat dikasih namanya adalah Wilhelmina Boulevard. Nah, ini sebelah kanan, ini adalah salah satu haltenya bandros yang ada di jalan di Penegoro, ya, sebelah kanan ini. Kemudian di sebelah kiri adalah Museum Geologi Bandung. Nah, museum ini adalah merupakan salah satu museum terbesar di Asia Tenggara dengan koleksi-koleksinya. Ya, koleksi-koleksinya, ya, bukan bangunannya. Koleksi-koleksinya terbesar di Asia Tenggara. Dan ini adalah merupakan salah satu tujuan edukasi untuk pelajar-pelajar yang dari luar kota Bandung datang ke Bandung. Bangunan yang sebelah kiri ini adalah gedung ini sempat dikasih nama oleh Bapak Presiden Soekarno, namanya Gedung Dwi Warna, karena dipergunakan sebagai salah satu kegiatan konferensi Asia Afrika yang dipusatkan di Gedung Merdeka. Kita bisa lihat, ya, sepanjang jalan ini, ya, bangunan-bangunan besarnya, kemudian rumah-rumah pribadinya juga, ya, besar-besar, karena ini adalah merupakan salah satu daerah elit. Jalan ini adalah didedikasikan kepada seorang tokoh dari Jogja, anak seorang raja. Biasanya pakai jubah putih, pakai sorban putih, pakai kuda putih. Siapakah tokohnya? 1825 sampai 1830. Sultan Diponegoro. Atau bukan cuma ya, Diponegoro. Ponegoro. Pangeran Diponegoro. Namanya diabadikan sini. Nah, ini sudah, ini ada kuliner, ya. Ini ada kuliner Sunda. Namanya alas daun, ya. Ini tidak pakai piring, pakai selembar daun, ya. Ini. Kemudian kita lihat kiri kanannya nih, rumah-rumahnya zaman Belandanya masih kelihatan bagus-bagus, apalagi ada dindingnya yang masih mempergunakan dari kayu. Yang terkenal itu dari Kalimantan, yaitu kayu ulin. Namanya apa ketika itu? Sirap ibu. Wah. Hebat. Kemudian di Jakarta nih ada mall terbesar internasional namanya Sobok. Kalau di Bandung di daerah Panjani. Ya. Nah, di depan yang jualan second hand ini di pinggir jalan pada ngampar, ini sama orang Sunda disebutnya Sobok. Oh, Sobok. Kebanyakan Sobok. shopping baru Cinogo. Oh. Shopping sambil jongkok. Sobok jongkok. Ya. Ini yang pernah nonton filmnya Gila nih. Ya. Openingnya ini kan ketika Milea lagi jalan di sini nih. Nah, ini di sini, ya, jalan ini namanya Jalan Citarum. Jalan di sini, kemudian disusul dengan motornya Dilan. Ya. Kemudian bangunannya itu adalah sekolah mereka. Ya, bangunan zaman dulu zaman Belanda. Sekarang namanya SMA Negeri 20 Bandung. Ya. Ini. Dilan. SMA-nya Dilan, ya. Oh, Dilan. Ketika kami jadi wali kota Bandung, ya, beliau kan backgroundnya adalah seorang arsitek. Nah, ini di persimpangan Sepersebannya itu dikasih untuk monumen yang ada harimau putih. Di sini dia menjelaskan bahwa di sekitaran sini ada suatu heritage. Nah, heritage-nya itu adalah bangunan yang sekarang adalah Masjid Istiqomah Bandung. Dulunya adalah sebuah taman, disebutnya adalah Taman Citarum. Dalam bahasa Belandanya disebutnya adalah Citarum Lane. Di sana ada monumen, ya. Monumennya bentuknya batu bulat dunia. Ini keren kalau udah di itu keren banget. Yang satunya seolah-olah berteriak, ya, dan satunya mendengarkan. Ya, seolah merupakan suatu komunikasi. Ini yang kita berada ini adalah kelompok nama-nama jalannya itu adalah awalan C. Ada Cimanggul, ada Cimandiri, ada Cilaki, ada Cisangkuy. Kemudian nama-nama kota, ada kota Cimandi, ada kota Cianjur, ada Ciamis, ya, banyak dari C. C ini adalah Banyu, Air. air.
Jadi orang-orang dulu ketika akan membangun sebuah kampung itu biasanya kan selalu mendekat dengan sumber-sumber kehidupan, ya. Makanya di Jawa Barat itu banyak pakai yang berhubungan dengan air. Karena dulunya juga Bandungnya ini karena kan danau. Ada yang namanya rawa, ya. Kalau Sunda namanya adalah ranca. Rawa ular, kalau di Bandung sebutnya ranca orai. Jadi banyak nama-nama ranca, nama-nama sungai, karena berhubungan dengan air. Sungai. Oh, ranca susu. Ranca sama ya, ranca bana. Sungai bener tuh. Ya, ini adalah merupakan hari pertama mau pada sekolah ya, SD. Oh iya benar. Makanya macet. SMA. Macet, Ada menganterin sama orang tuanya yang biasanya sepi sekarang. Saya tidur Pak, orang tuanya Pak. Tapi udah banyak aja sekarang efeknya jadi sepi. Ramai ya. Udah pada masuk sekolah sekarang. Iya jadi rame hari pertama. Jam 9 gitu. Ini ada yang bolos. Mati ya? Bolos nggak sekolah Pak. Pedagang yang ada di pinggirannya itu yang memacetkan dipindahkan ke atas jalan. Jadi dibangun satu kawasan di atas jalan itu ada area yang berjualan itu di atas. Ya, ada dibangun kios-kiosnya semuanya dan juga bisa untuk berjalan-jalan sepanjang jalan yang masuk ya. Kenapa sekarang tutup Pak? Apa? Kenapa sekarang tutup? Ya karena kurang pengunjungnya. Covid ya Pak, Covid. Iya, pandemi ini kan kurang. Itu biasanya yang muda-muda kayak orang-orang Jakarta dulu ya kalau cari-cari kaos itu kan biasanya ke Cihampas untuk mencari kaos. Gitu. Nah dulu pernah sebagai kawasan yang menjual jin di sepanjang jalan Cihampas itu, ya. Makanya untuk menarik para calon pembelinya itu dibikinlah patung-patung superhero. Ada Spider-Man, ada Batman, ya. Jin ini ada celana ya, bukan jin yang jual jin itu. Celana jin ya, di sepanjang jalan Cihampas itu ya. Kemudian sekarang sudah berubah, bukan jin lagi, jadi ada campur, ada jaket kulit, ada sepatu, ada makanan, loh, makanan-makanan masih yang ada di Jawa Barat itu bisa ada di sana ya. Jadi ada yang berbelanja di pinggiran atau misalnya untuk yang lebih tinggi lagi, karena di situ ada mall, ada Ciwok ya, Cihampas Walk, ada hotel-hotel juga di sana. Panas sini. Kalau panas sini Kak. Nah, kita akan keliling Nusantara nih ya. Kita akan mengunjungi pulau-pulau ya. Di Bandung ini naik bus, kita bisa keliling-keliling pulau-pulau ya. Kita di depan ini adalah Lombok, Jalan Lombok. Pernah dengar urban legend di Bandung apa? Pernah nggak dengar tentang rumah jagal Bandung? Oh jagal? Jagal apa? Ya. Bang Potong. Nah ini pelakunya adalah seorang kakek-kakek tua. Karena hampir tiap hari dia menjagal sampai warna darah itu warnanya apa? Merah itu menjadi nama warna favoritnya. Rumahnya semua dicat warna merah. Ya, nah sebelah kanan tuh kakek-kakek tua sampai fotonya dipasang, rumahnya dicat warna merah. Rumah jagal Bandung. Jagal ayam, jagal ayam. Di sini kalau nanti lewat sini, kalau misalnya kalau di Jakarta kan disebutnya siomay ya, kalau di Bandung itu adalah bakso tahu siomay. Di sini ada nih pakai roda jualan namanya Piu. Ini namanya Jalan Lombok ya. Kemudian kalau makanan khas Jogja di Bandung, yang ini brandnya adalah ini nih, sebelah kanan nih. Adalah Gudeg Banda. Ya. Kalau bagiannya yang punya Arabi Ahmad ini, Mas Sultan sebelah kiri. Ya. Nah, si Gudeg Banda ini yang awal jualan pakai roda, pakai gudegnya itu ya. Di pinggir jalan satu roda berjualan di jalan antara Jalan Banda dengan Jalan Rio atau RW Marta Dinata ya, dari perempatan itu kurang lebih 300 meteran. Nah jualan di situ itu banyak pelanggannya sampai bisa menyewa sebuah rumah di Jalan Banda. Nah disitulah trennya menjadi namanya Gudeg Banda. Dari satu roda sekarang memiliki beberapa outletnya, rumah makannya di kota Bandung ya. Nah di Jalan Lombok Pun ini di sini ada mie bakso yang kuahnya kental, kemudian dikasih kangkung. Namanya Lokmi ya.
Siapa tahu kalau mau mencoba sebelah kiri nih. Ya, ini adalah lobi Bami Jalan Lombok ya. Bami Lombok. Lomi itu Pak. Biasanya Mau cobain Pak. Juni ya. Apalagi ada es campur ya. Kayaknya lagi panas-panas ini cocok sekali. Turun. Kemudian di depan kita akan belok ke sebelah kanan, kita akan masuk ke Jalan Aceh. Oke. Nah di Jalan Aceh di depan nanti kita akan melewati persimpangan ya antara Jalan Aceh dengan Jalan Banda. Nah di sebelah kanan itu ada sebuah rumah yang rumahnya dulu ini beberapa tahun yang lampau pernah tidak terawat dengan baik, ditinggalkan oleh penghuninya, sehingga di halamannya itu kayak hutan ya, tumbuh-tumbuhannya liar. Rumah zaman Belandanya ketika malam hari suasananya gelap, sedangkan daerah sini sepi. Kalau sekarang kan udah ramai ya, ada hotel, ada apa semua. Di sini sepi, makanya rumah ini terkenal dengan sebutan rumah kentang. Nah itu maksudnya sebelah kanan sekarang sudah menjadi sebuah restoran ya. Wow. Dan mempertahankan namanya rumah kentang. Dan ini adalah salah satu yang ramai dikunjungi ya. Siapa tahu menjadi satu alternatif untuk makan siang atau malam dan melihat suasana arsitektur yang terkenal dengan sebutannya rumah kentang. Internasional ada Indonesianya, ada ini baru awal tahun ini ya Pak. Rumah kentang Pak. Jadi karena saking terkenalnya ya dengan sebutan rumahnya, rumah kok jadi terkenal dengan sebutan rumah kentang. Akhirnya karena sudah terkenal dipertahankan nama tersebut dan dijadikan restoran ya. Kita ramai dari sini merupakan kafe ya. Nah, kita akan masuk ke wilayahnya militernya Belanda nih. Kalau tadi kan gedung pemerintahannya, kalau ini adalah militer. Ini adalah sebuah lapangan kawasan olahraga. Di tengah-tengahnya ada gedung besar ya, Sapala Bandung. Nah ini sebelah kiri, ini adalah sekarang ada merupakan salah satu diklat. Ini adalah salah satu hasil rancangannya dari Wow Sumatera. Tentunya dipergunakan untuk pameran yang sering diadakan 1 tahun sekali di Bandung ya. Kalau sekarang di Jakarta itu kan ada ya Jakarta ya. Nah ini sebelah kanan, ini adalah sebuah kawasan hijau yang sengaja dibangun di tengah-tengah kompleksnya militernya Belanda. Namanya sebelah kanan ini adalah Taman Maruku. Nah kemudian di sebelah kanan ya, bangunan di tengah-tengahnya itu adalah merupakan bangunan kantornya Panglimanya Bala Tentara Belanda. Bagi anggota yang memiliki sekarang ini adalah merupakan kantornya dari Panglima Kodam Siliwangi. Nah ini sebelah kiri nih, yang pernah jalan-jalan ke Semarang Lawang Sewu. Kalau di Bandung sebutnya Sarebu Jandela. Ada banyak jendelanya. Kalau dalam bahasa Belanda disebutnya Departemen Oorlog, Departemennya Peperangan Belanda. Ya. Ini adalah kantornya peperangannya militernya Belanda. Kita akan belok ke sebelah kanan. Bangunan yang sebelah kiri di pojokan tuh ya, berlantai 2 menghadap ke utara. Ini juga hasil rancangannya Wow Sumatera. Nah bangunan ini ya ketika malam hari daerah ini sepi, di jendela yang kuno yang tinggi itu sangat terbuka. Disitulah cerita tentang penampakannya Noni Belanda, Noni Nancy, yang dijadikanlah basic cerita film Bangku Kosong. Ya. Ini Jalan Belitung dan itu adalah 2 sekolah SMA 3 dan SMA 5 Bandung sekarang ini ya. Kita mengarah ke selatan nih ya, ini adalah Jalan Sumatera. Ya. Di Jalan Sumatera ini di depan ada 2 bangunan sekolah SMP yang dibangun pada zaman Belanda kurang lebih tahun 1913-an ya. Yang warna hijau, arsitekturnya kita masih lihat di sebelah ini ya. Nah ini adalah belanjanya, ini adalah SMP Negeri 2 Bandung. Nah di SMP Negeri 2 Bandung ini Ayah Raffi Ahmad, almarhum B.J. Habibie sebagai presiden ya. Kemudian juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Yana Mulyana gitu.
lulusan dari SMP Negeri 2 Bandung. Sedangkan kalau di SMA Negeri 5 ini adalah seorang musisi yang legenda nih di Indonesia itu, yaitu adalah Iwan Fals ya, terus sekolahnya di SMP Negeri 5 Bandung. Jadi kita lihat selama dalam perjalanan bahwa ini adalah daerah Bandung Utara, bangunan-bangunan rumah-rumahnya, gedung-gedungnya itu adalah arsitektur Belanda ya, karena dirancang oleh Belanda di bagian utara itu adalah kawasan orang-orang Eropa. Nah inilah jalan raya kereta api yang membentang, yang masuk ke Bandung dari ketika di utara itu dikuasai, ketika peristiwa Bandung Lautan Api, utara itu dikuasai oleh Belanda dan Inggris. Ya. Sedangkan di selatannya itu adalah tentara rakyat yang bergabung dengan para pemuda-pemuda lokalnya. Ya. Ketika Belanda dan Inggris mengultimatum bahwa kota Bandung ini harus dikosongkan, sehingga pemilik rumah di tengah-tengah kota Bandung ini mau tidak mau mereka harus mengorbankan rumahnya, meninggalkan rumahnya, mengungsi pada malam hari. Sebelum mereka meninggalkan rumahnya masing-masing, mereka diperintahkan untuk dibakar. Sehingga banyaknya titik-titik api kebakaran, selain rumah-rumah pribadi, gedung-gedung besar, itu terbakar. Pada malam hari kelihatannya Bandung itu bagaikan sebuah lautan api yang menggelora. Di tengah-tengah peristiwa tersebut, di antara para pemuda dan tentara rakyat Indonesia itu terciptalah sebuah lagu perjuangan yang kita pasti sudah mendengar. Lagunya kayak gini nih. Kita sama-sama nyanyi ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah kita tidak berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan api. Mari beramai kembali. Sebelah kanan adalah patung Persib Bandung. Ya, salah seorang pemain terbaiknya pada zamannya, yaitu sosoknya dari Kang Ajab Sudrajat. Pematungnya adalah seorang orang Bali yang tinggal di Bandung ya, banyak menghasilkan karya-karyanya. Oh ini Jalan Tamrong, sebelah kanan ada Cafe Rasa terkenal dengan es krimnya ya. Ya, jadi patung itu adalah namanya Nyoman Nuarte ya. Kalau di Jakarta adalah patung keretanya Arjuna. Kalau di Bali adalah IWK yang sekarang berada di puncaknya sebuah bukit di Bali ya, yang tinggi sekali. Itu perjuangannya selama 30 tahun ya, Nyoman Nuarte membuat di galerinya yang ada di Sukajadi. Jadi kalau misalnya tertarik di Sukajadi itu ada galerinya dia yang bisa dikunjungi, kemudian juga bisa melihat hasil karyanya beliau, dan juga ada restorannya di tengah-tengah rumahnya ya. Nah ini kita terus ke selatan. Nah bangunan sebelah kanan ini adalah merupakan bangunan bagian belakangnya dari Hotel Preanger. Ini adalah merupakan salah satu karyanya dari Insinyur Soekarno. Jadi ketika selesainya mendapat proyek Volkswagen renovasi Hotel Preanger, Preanger itu bahasa Belanda yang artinya orang-orang priangan ya. Nah ini menghadapnya ke selatan. Nah nanti boleh kita lihat, merupakan karya-karyanya dari arsitekturnya Volkswagen itu adalah garis-garis geometri dan juga ada dekorasi-dekorasinya ya. Nah ini menghadap ke selatan, Hotel Preanger ya, merupakan masih asli karyanya dari renovasi dari Volkswagen. Kita berjalan masuk ke jalan Asia Afrika. Batu-batu di kiri kanannya, batu-batu berarti itu ada ukiran nama-nama negara dan sejarahnya. Nah, inilah siapa tahu nanti lewat ke sini, jalan-jalan sini. Ini adalah kilometer Bandung. Ini adalah kendalanya adalah berlatakan jalan ya, simbol buatan Jerman. Kemudian ada 4 sosok patung, ada Presiden Soekarno, dan menunjuk gubernur pertama kalinya itu bukan orang Sunda, tapi dari Jogja, bukan dari Jogja, dari Jawa Tengah apa ya, Mas Sutarjo. Ya. Kemudian itu yang kalau dia gondrong, apa tuh?
Jadi sosok seorang jenderal yang ditunjuk untuk memimpin pembangunan jalan sepanjang 1000 km dari Anyer hingga ke Panarukan. Ya. Di sampingnya adalah Bupati Wiranata Kusuma. Ya. Nah ceritanya kenapa? Jadi kenapa sih sosok seorang penjajah Belanda disejajarkan dengan Presiden Soekarno di 0 km Bandung? Jadi ceritanya kedua pejabat ini memeriksa jembatan Sukabundung dan berjalan kurang lebih 100 meter ke sini, kemudian menetapkan tongkatnya di sini. Herman Melindanda berucap kepada Bupati Wiranata Kusuma dalam bahasa Belanda, menjadi terkenal ucapannya ini ya. Al Ikstru Formulier Anstar is Gebouwen. Kalau saya balik lagi ke sini harus menjadi sebuah kota, menjadi penataan. Ya. Dari titik nol itulah berkembang menjadi kota besar ya. Nih. Hotel Savoy Homan sebelah kiri juga. Ini adalah sebelah sini kita lihat ini adalah merupakan toko yang ada ya. Di pertama kali dibangun di Jalan Raya Pos. Sebelah kanan adalah Museum Konferensi Asia Afrika. Kemudian di sinilah Gedung Merdeka yang dulu terkenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang Belanda ya. Namanya adalah Societe Concordia. Yang ketiga, tahun 1955 Soekarno mengadakan Konferensi Asia Afrika di gedung tersebut. Ini ada gedung PLN, Pusat Listrika Negara, yang karyanya Wo Sumaker, yang biasanya sore-sore di sini kostum-kostum player ini biasanya meramaikan kawasan Jalan Asia Afrika ini ya. Setan. Akhirnya kita balik lagi ke alun-alun Bandung. Ini adalah sebelah utaranya. Ketika Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung ini, beliau merenovasi taman-taman, termasuk pada alun-alun Bandung ini. Di tengah-tengahnya dia rumput sintetis ya. Kemudian terdapat bagian muskulanya yang biasanya ada beberapa alun-alun Bandung. Dan yang sebelah kiri kita ini, bangunan yang kuno ini dulu adalah merupakan sebuah hotel namanya Hotel Suwarta dan tempat yang digunakan. Akhirnya kita masuk ke alun-alun Bandung lagi nasional yang menuliskan berita-berita tentang peristiwa Indonesia. Ayo kita boncengan lagi yuk. Ayo kita penutupan di sini. Ayo, di bandrosnya. Kita penutupan. Let's go. 3, 2, 1. Ya, tadi kita udah naik bandros Bandung Tour on Bus. Ya, keliling-keliling Bandung. Gimana rasanya, Min? Enak dijelasin. Dijelasin sejarahnya ya. Sejarahnya. Kita jadi banyak tahu juga ya. Banyak hal yang kita baru tahu nih tentang Bandung. Bagus. Kita harapannya di Bogor juga ada. Iya dong, kan wahana. Oh, Jakarta udah ada juga. Jakarta udah ada. Kan gimana rasanya? Ya bagus lah, bagus. Sekarang udah ada kemajuan. Kakak, rasanya? Senang ya. Lu kan? Terinspirasi banyak hal. Ya benar. Bagus. Tapi di sini ada kekecewaan, kita nggak bisa masuk alun-alun Bandung. Jadi kita masuknya bandros aja, naik bandros. Ya. Tapi ada bagusnya. Nggak masuk ke situ kenapa? Itu tuh ada bagusnya. Kenapa? Jaga kebersihan. Oh iya. Juga sih. Ya. Jadi kalau kalian alun-alun Bandungnya mau dibuka lagi, jagalah kebersihan ya. Jagalah. Ya, sampai di sini ya. Kita di Bandung ya. Main Indonesia. Ntar kita kemana lagi? Ke Surabaya, Jogja, dan semuanya. Jogja, Tegal juga. Indonesia. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jajan. Makan. Happy. Happy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.